Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi apakah dirinya akan mundur dari jabatan Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran sebelumnya menyebut mundurnya Mahfud dari kabinet adalah sikap yang patut dihargai. Gibran tak merespon pertanyaan apakah akan mengikuti langkah Mahfud yang mundur dari kabinet. Gibran hanya kembali menegaskan menghargai keputusan Mahfud. Akan mengikuti jejaknya atau tetap bertugas? Gimana Mas? Ya, kami hargai keputusan dari Pak Mahfud. Terima kasih. Saudara, sore ini Mahfud MD bertemu Presiden di Istana untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden berlangsung cair. Mahfud telah bertemu Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Mahfud menyebut ada 3 poin dalam surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Menko Polhukam Mahfud MD sore ini bertemu Presiden untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Kita akan pantau perkembangannya. Ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Istana Jakarta. Valen, bagaimana Mahfud menjelaskan situasi pertemuan dengan Jokowi sore ini, Valen? Iya, Livi dan juga saudara, berdasarkan pengakuan dari Menko Polhukam Mahfud MD, memang pertemuan yang memang berlangsung secara singkat ini berlangsung secara hangat. Ucapan terima kasih saling diberikan kepada antar kedua belah pihak begitu. Ucapan terima kasih atas kesediaannya Presiden Joko Widodo mengangkat Mahfud MD kala itu menjadi Menko Polhukam, bahkan menjadi Menko Polhukam dengan periode terlama selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian juga tadi yang disampaikan adalah dari Joko Widodo, dari Presiden menyampaikan terima kasih juga kepada Mahfud lantaran sudah menjalani tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik, dengan tanpa adanya permasalahan begitu ya, meskipun memang masih ada beberapa hal yang mungkin nantinya juga bisa dilanjutkan. Tapi memang tadi kami pantau tidak ada kemudian pembahasan mengenai kapan kira-kira pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini kemudian akan dilantik oleh Presiden. Pasalnya kalau dari segi administrasi dari proses pengunduran diri yang saat ini sudah dilakukan Menko Polhukam, memang secara resmi suratnya sudah diterima oleh Presiden Joko Widodo. Tapi setelah itu biasanya Presiden Joko Widodo kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan Presiden terkait mengenai status Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Karena surat baru diterima Presiden Joko Widodo, kemudian juga tidak dimungkinkan apabila memang langsung diturunkan atau langsung diterbitkan surat kepres ini, maka hingga saat ini Mahfud MD masih bisa dibilang menjabat sebagai Menko Polhukam sampai menunggu siapa yang nanti akan menjadi penggantinya. Tapi kalau kami juga mengkonfirmasi dari koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengenai siapa sosok yang kira-kira akan menjadi pengganti Mahfud MD esok begitu ya, setelah pengunduran diri ini kemudian diterima dan kemudian keluar keputusan Presiden, sampai saat ini memang itu menjadi hak prerogatif Presiden. Sempat juga dikatakan bahwa memang nanti penggantian Menko Polhukam, penggantinya Mahfud MD ini tidak akan dilakukan
secara berlarut-larut, artinya akan segera dilakukan tanpa menunggu proses pemilihan presiden 2024 selesai dilaksanakan. Tapi sekali lagi, tadi juga ketika surat sudah diterima, pengakuan dari Mahfud MD bahwa presiden menghargai bahwa ini adalah hak dari siapapun menterinya yang menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatannya, tapi memang ini menjadi hal yang menarik bagaimana siapa nanti kira-kira yang menduduki jabatan dari Menko Polhukam. Apakah memang akan dijabat oleh Menteri ad interim sementara, tapi kita juga masih belum tahu siapa kira-kira yang akan menduduki. Memang sebelumnya untuk wacana mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini memang santer disebutkan, apalagi dalam periode kampanyenya sebagai cawapres nomor urut 3. Dulu sempat disebutkan bahwa dia akan mundur apabila Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan lawannya dalam Pilpres 2024 ini juga akan mundur. Tapi terkait dengan itu, keputusan politik di sini memperlihatkan bahwa Mahfud MD mundur terlebih dahulu. Tadi Mahfud MD juga tidak mengatakan secara jelas begitu ya, apakah keputusan dari Mahfud MD, keputusan politik bahwa dia akan mundurnya dari Menko Polhukam ini berpengaruh pada keputusan politik dari menteri lainnya. Dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan yang juga maju dalam kontestasi Pilpres. Tak ada komentar dari situ, tapi dari keputusan yang sudah disebutkan oleh Mahfud MD ini sebenarnya memberikan sebuah tanggapan dari sejumlah pihak, baik itu pihak elit politik ataupun juga pengamat, bahwa memang keputusan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mundur ini patut dihargai lantaran memang alasan-alasan yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa niat untuk mundurnya dari Menteri Kabinet Indonesia Maju adalah yang pertama untuk meniadakan adanya dugaan kepentingan politik di samping dirinya yang kini maju dalam sebagai kontestan Pilpres 2024. Kemudian juga yang kedua, berdasarkan respon dari elit partai PDI Perjuangan yang memang menjadi salah satu partai pengusung dari tim kampanye nasional Ganjar Mahfud, ini juga bilang bahwa keputusan ini juga sebagai salah satu langkah yang membuat Mahfud MD bisa fokus berkampanye, menarik suara dari warga dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Memang surat sudah diterima Presiden Joko Widodo, kini isu yang dinantikan adalah siapa nanti yang kira-kira menjadi pengganti yang akan menempati kursi Menko Polhukam Republik Indonesia. Livi. Terima kasih Valentina Sitorus atas laporan Anda.